Kami kelompok 3 yang beranggotakan Azah, Gina, Nur Aini, Reska akan membahas desain pekerjaan dan pengukuran kerja. Tujuan pembelajaran 1. Membahas kondisi dan rancangan pekerjaan. 2. Mengetahui rancangan pekerjaan. 3. Mengetahui tujuan metode analisis. 4. Mengetahui tujuan dari studi gerak. 5. Mengetahui standar waktu pekerja. 6. Mengetahui sampling kerja. Desain pekerjaan mencakup merinci isi dan metode pekerjaan. Para perancang pekerjaan berfokus pada apa yang akan dilakukan pada pekerjaan. Yang akan melakukan pekerjaan itu, bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan. Tujuan dari rancangan pekerjaan mencakup produktivitas, keselamatan, dan kualitas kehidupan kerja. Suhu dan kelembapan. Meskipun manusia dapat berfungsi di bawah kisaran suhu dan kelembapan yang cukup luas, kinerja kerja cenderung memberikan dampak negatif jika suhu atau keganjilan berada di luar. Ventilasi. Bau yang tidak menyenangkan dan berbahaya dapat mengganggu dan berbahaya bagi para pekerja. Selain itu, jika asap dan debu tidak disingkirkan secara berkala, udara dapat dengan cepat menjadi basi dan menjengkelkan. Penerangan. Banyaknya penerangan yang dibutuhkan bergantung pada jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Semakin rinci karyanya, semakin tinggi tingkat penerangan yang dibutuhkan untuk kinerja yang memadai. Pertimbangan penting lainnya adalah jumlah cahaya dan kontras. Namun dari sudut pandang keamanan, penerangan yang baik di ruangan, tangga dan titik-titik berbahaya karena penerangan di seluruh ruangan yang berkualitas biasanya yang diinginkan. Suara dan getaran. Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan. Hal ini disebabkan oleh peralatan dan manusia. Suara bisa mengganggu atau mengalihkan. Getaran dapat berasal dari alat, mesin, kendaraan, aktivitas manusia, sistem AC, pompa, dan sumber lainnya. Langkah-langkah perbaikan termasuk isian, penyimbangan, peredam kejut, bantalan, dan penyangga karet. Waktu kerja dan istirahat kerja. Jam kerja yang masuk akal kadang-kadang fleksibel dapat memberikan rasa kebebasan dan kendali karena pekerjaan. Ini berguna dalam situasi di mana penekanan pada penyelesaian pekerjaan mengenai waktu yang tepat. Istirahat kerja juga penting untuk interval kerja yang panjang cenderung menimbulkan kebosanan dan kelelahan. Produktivitas dan kualitas bisa keduanya memburuk. Demikian pula, liburan berkala bisa memberi para pekerja sesuatu yang diharapkan, perubahan kecepatan, dan kesempatan untuk mengisi diri. Perawatan kesehatan kerja. Kesehatan pekerja yang baik menghasilkan produktivitas, meminimalkan biaya perawatan kesehatan, dan meningkatkan perasaan para pekerja akan kesejahteraan. Banyak organisasi memiliki program gerak badan dan makanan yang sehat dirancang untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran karyawan dan kesehatan umum. Keamanan. Keamanan pekerja adalah salah satu masalah yang paling mendasar dalam rancangan pekerjaan. Bagian ini membutuhkan perhatian konstan dari manajemen, karyawan, dan desainer. Para pekerja tidak dapat secara efektif termotivasi jika mereka merasa berada dalam bahaya fisik. Dari sudut pandang atasan, kecelakaan tidak diinginkan karena itu mahal, asuransi, dan kompensasi. Mereka biasanya melibatkan kerusakan peralatan dan produk mereka. Masalah etika. Isu-isu etika mempengaruhi operasi melalui metode kerja, kondisi kerja dan karyawan, keselamatan, catatan akurat, penilaian kerja yang benar, kompensasi yang adil, dan peluang untuk kemajuan. Kompensasi adalah masalah penting untuk desain sistem kerja
sangat penting bagi organisasi untuk mengembangkan rencana kompensasi yang sesuai untuk karyawan. Upah terlalu rendah mungkin sulit untuk menarik dan menahan pekerja. Kompensasi menjadi terbagi dua. Pertama, kompensasi berbasis waktu, berdasarkan waktu seorang karyawan telah bekerja selama masa pembayaran. Kedua, kompensasi berbasis intensif, berdasarkan jumlah keluaran yang dihasilkan seorang karyawan selama periode gaji. Rencana intensif individu memiliki beragam bentuk. Rencana paling sederhana adalah kerja lurus di bawah rencana ini. Gaji seorang pekerja adalah fungsi linear langsung dari outputnya. Di masa lalu, rencana itu cukup populer. Meskipun demikian, banyak rencana yang saat ini digunakan menggambarkan variasi dari rencana kerja potongan lurus. Mereka biasanya menerapkan tarif dasar yang berfungsi sebagai para pekerja dijamin jumlah sebagai minimum, terlepas dari keluaran. Dalam kebanyakan kasus intensif, dibayar untuk keluaran di atas standar dan bayarannya disebut bonus. Berbagai rencana intensif kelompok yang dimana berbagi kenaikan produktivitas dengan karyawan, beberapa faktor secara eksklusif pada keluaran sementara yang lain menghargai karyawan untuk output dan untuk pengurangan materi dan biaya lainnya. Salah satu bentuk intensif kelompok adalah pendekatan tim yang sekarang digunakan perusahaan untuk memecahkan masalah dan perbaikan berkelanjutan penekanan pada kinerja tim bukan individu. Hal ini disebut sebagai pembayaran berbasis pengetahuan. Ini adalah bagian dari upah kerja yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Gaji berdasarkan pengetahuan memiliki 3 dimensi. Pertama, keterampilan horizontal mencerminkan beragam tugas yang mampu dilakukan pekerja. Kedua, keterampilan vertikal mencerminkan tugas manajerial yang mampu dilakukan pekerja. Dan ketiga, keterampilan ke dalam mencerminkan kualitas dan hasil produktivitas. Manajemen kompensasi. Dengan penekanan baru pada pelanggan jasa dan kualitas, sistem imbalan sedang disusun ulang untuk mencerminkan dimensi baru. Selain itu, gaji eksekutif di banyak perusahaan sedang terkait pada keberhasilan perusahaan atau divisi yang menjadi tanggung jawab eksekutif. Meskipun begitu, sudah ada laporan berita tentang perusahaan meningkatkan kompensasi dari eksekutif tinggi, bahkan sebagian pekerja dipecat dan perusahaan kehilangan banyak uang. Tren terbaru. Banyak organisasi bergerak menuju sistem kompensasi yang menekankan fleksibilitas dan tujuan kinerja dengan variabel membayar berdasarkan kinerja. Beberapa menggunakan pembagian keuntungan, rencana atau bonus berdasarkan keuntungan atau biaya, dan meningkatnya biaya karyawan. Manfaat kesehatan menyebabkan organisasi memikirkan kembali paket kompensasi mereka secara keseluruhan. Beberapa lebih menekankan pada kualitas kehidupan kerja. Kompensasi ideal adalah salah satunya, menyimbangkan motivasi, profitabilitas, dan retensi karyawan yang baik. Rancangan pekerjaan meliputi menentukan konten dan metode pekerjaan melalui pendekatan sistematis dan logis untuk rancangan pekerjaan, karena menekankan kepuasan keinginan dan kebutuhan, mempercampurkan spesialisasi, pendekatan perilaku, motivasi, tim, dan ergonomi. Spesialisasi adalah pekerjaan yang memusatkan perhatian pada suatu jenis pekerjaan. Pendekatan perilaku pada pekerja desain. Pentingnya pendekatan ini untuk peningkatan kekuatan motivasi pekerjaan dengan meningkatkan kepuasan pekerjaan melalui peningkatan kualitas kehidupan kerja. Mengadakan pembesaran pekerjaan berarti memberikan seorang pekerjaan bagian yang lebih besar dari total tugas. Ini merupakan muatan horizontal pekerjaan tambahan, berada pada tingkat keterampilan dan tanggung jawab yang sama seperti pekerjaan semula.
Tujuannya adalah untuk menjadikan pekerjaan itu lebih menarik dengan peningkatan variasi keterampilan yang diperlukan dan dengan memberikan sumbangan yang lebih nyata kepada pekerja yang bekerja secara keseluruhan. Dalam upaya membuat pekerjaan lebih menarik dan bermakna, desainer sering mempertimbangkan 1. Perluasan pekerjaan, variasi kelompok dalam keahlian yang sama. 2. Rotasi pekerjaan, sistem di mana karyawan secara berkala bertukar pekerjaan. 3. Pengayaan pekerjaan, peningkatan tingkat tanggung jawab pada perencanaan, pengendalian, dan pengendalian kebutuhan pekerjaan. Motivasi adalah faktor kunci dalam banyak aspek kehidupan kerja. Bagaimana dapat memberikan dorongan kepada pengikutnya atau bawahan, agar dapat bekerja semaksimal mungkin atau dapat bekerja sungguh-sungguh. Upaya organisasi bisnis untuk menjadi lebih produktif, kompetitif, dan berorientasi pada kebiasaan pekerjaan, perubahan signifikan dalam struktur lingkungan kerja telah meningkatkan penggunaan tim dan cara pekerja dibayar, terutama dalam sistem produksi ramping. Ada sejumlah bentuk tim yang berbeda, salah satunya adalah 1. Tingkat jangka pendek yang dibentuk untuk kolaborasi pada topik seperti perbaikan kualitas, produk, atau jasa desain, atau memecahkan masalah. Tim jangka panjang yang semakin banyak digunakan, terutama dalam pengaturan produksi yang kurang memadai. Ketiga, tim mandiri dirancang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kerjasama tim dan keterlibatan karyawan. Meskipun tidak diberi wewenang mutlak untuk membuat semua keputusan, biasanya diberdayakan untuk membuat perubahan dalam proses kerja di bawah kendali mereka. Konsep dasarnya adalah bahwa para pekerja yang dekat dengan proses dan memiliki pengetahuan terbaik tentang itu lebih cocok daripada manajemen untuk membuat perubahan yang paling efektif untuk memperbaiki proses. Ergonomi juga membantu meningkatkan produktivitas dengan mengurangi ketidaknyamanan dan kelelahan pekerja, karena koordinasi tangan ke mata dan pengambilan keputusan menjadi lebih penting di tempat kerja. Belum lama ini, meningkatnya tingkat interfacing manusia dengan komputer telah memperluas lagi pada bidang ergonomi, tidak hanya dalam rancangan pekerjaan, tetapi juga dalam desain produk elektronik. Association Ergonomics Internasional mengorganisasi ergonomi menjadi 3 ranah. 1. Gerakan fisik, misalnya gerakan berulang, tata letak, kesehatan, dan keselamatan. 2. Kognitif, misalnya beban kerja mental, pengambilan keputusan, interaksi manusia dengan komputer, dan stres kerja, serta organisasi, misalnya komunikasi, kerja sama tim, desain kerja, dan telekomunikasi. Metode analisis dilakukan untuk pekerjaan yang sudah ada dan pekerjaan yang baru. Untuk pekerjaan yang sudah ada, prosedurnya biasanya meminta analis untuk mengamati pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan, dan kemudian merancang perbaikan. Sedangkan untuk pekerjaan baru, analis harus mengandalkan deskripsi pekerjaan dan kemampuan untuk memvisualisasikan operasi. Metode analisis terbagi menjadi 6. Pertama, metode analisis. Kedua, memilih operasi untuk belajar. Ketiga, mendokumentasikan metode saat ini. Keempat, menganalisis pekerjaan dan mengusulkan metode baru. Kelima, menempatkan yang lebih baik. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Metode analisis adalah salah satu teknik yang berfokus pada bagaimana pekerjaan dilakukan. Prosedur dasar dalam metode analisis adalah 1. Mengidentifikasi operasi yang akan dipelajari dan mengumpulkan semua fakta yang relevan tentang peralatan, materi, dan seterusnya. Kedua, untuk pekerjaan yang ada, bahaslah pekerjaan dengan operator dan badan pengawas untuk mendapatkan masukan mereka. Ketiga, studi dan dokumen metode saat ini, pekerjaan yang telah ada menggunakan bagan proses. Untuk pekerjaan baru, kembangkan bagan berdasarkan informasi tentang aktivitas yang terlibat. Keempat, analisis pekerjaannya. Kelima, mengusulkan metode baru. Keenam, install metode baru. Ketujuh, tindak implementasi untuk memastikan perbaikan telah dicapai.
Memilih operasi untuk belajar. Kadang-kadang, seorang mandor atau penyelia akan meminta agar suatu operasi dipelajari. Di lain waktu, analisis metode akan menjadi bagian dari program keseluruhan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Beberapa pedoman umum untuk memilih pekerjaan untuk belajar adalah mempertimbangkan pekerjaan itu. Beberapa pedoman untuk memilih pekerjaan untuk belajar adalah mempertimbangkan pekerjaan. Yang pertama, milikilah kandungan tenaga kerja yang tinggi. Kedua, sering dilakukan. Ketiga, tidak aman, melelahkan, tidak menyenangkan, dan atau berisik. Keempat, disebutkan sebagai masalah, misalnya masalah kualitas pemrosesan botol. Mendokumentasikan metode saat ini. Gunakan bagan, grafik, dan uraian lisan tentang cara pekerjaan itu sekarang yang sedang dilakukan. Ini akan memberikan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan berfungsi sebagai dasar pertandingan untuk menilai revisi. Analisis pekerjaan dan mengusulkan metode baru. Analisis pekerjaan membutuhkan pemikiran yang cermat tentang apa, mengapa, kapan, di mana, dan dari siapa pekerjaan itu. Seringkali, sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan memperjelas proses tinjauan dengan mendorong si analis untuk membantu menentukan validitas terhadap metode yang sekarang dan yang diusulkan. Analis yang berpengalaman biasanya mengembangkan daftar pertanyaan yang mereka ajukan sendiri untuk memastikan perbaikan ide. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan representatif. Pertama, mengapa ada penundaan atau penyimpanan pada saat ini? Kedua, bagaimana jarak perjalanan dapat dipersingkat atau dihindari? Ketiga, dapatkah penanganan materi dikurangi? Keempat, apakah pengaturan ulang tempat kerja akan lebih efisien? Kelima, dapatkah kegiatan serupa dikelompokkan? Keenam, apakah penggunaan peralatan tambahan atau yang telah ditingkatkan akan berguna? Dan yang ketujuh, apakah pekerja memiliki ide untuk perbaikan? Analisis difasilitasi oleh penggunaan berbagai grafik seperti diagram aliran atau flowchart. Diagram proses ini digunakan untuk meninjau dan secara kritis memeriksa keseluruhan rangkaian operasi dengan berfokus pada pergerakan operator atau alur operasi. Bagian ini berguna untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang tidak produktif dari proses, misalnya penundaan dan jarak perjalanan. Ini adalah ilustrasi yang menggambarkan simbol-simbol yang digunakan dalam membangun bagan, aliran, atau flow chart. Menempatkan yang lebih baik. Penerapan yang berhasil terhadap perubahan metode yang diusulkan dari keinginan metode baru dan mendapatkan kerjasama para pekerja. Jika metode yang diusulkan bagian dari tugas ini merupakan perubahan besar dari cara pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, para pekerja mungkin harus menjalani sejumlah pelatihan ulang dan penerapan penuh membutuhkan waktu untuk mencapainya. Tindak lanjut. Untuk memastikan bahwa perubahan telah dibuat dalam bahwa metode yang diusulkan berfungsi seperti yang diharapkan, analis harus meninjau operasi setelah jangka waktu yang wajar dan berkonsultasi lagi dengan operator. Studi gerak. Studi gerak adalah studi sistematis gerakan manusia yang digunakan untuk melakukan operasi. Tujuannya untuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu dan untuk mengidentifikasi urutan terbaik gerakan untuk efisiensi maksimum. Oleh karena itu, studi gerak dapat menjadi jalan penting untuk peningkatan produktivitas. Ada sejumlah teknik yang berbeda yang dapat digunakan oleh analis studi gerak untuk mengembangkan prosedur yang efisien. Teknik yang paling banyak digunakan adalah sebagian berikut. 1. Prinsip studi gerak. 2. Analisis Terbiks. 3. Studi micromotion. 4. Grafik. Pedoman dibagi 3 kategori. Pertama, prinsip untuk penggunaan tubuh manusia. Contoh, kedua tangan harus mulai dan mengakhiri pembagian dasar pencapaian mereka secara bersamaan dan tidak boleh menganggur pada saat yang sama, kecuali selama periode istirahat.
Kedua, prinsip untuk pengaturan tempat kerja. Contoh, lokasi tetap untuk semua alat dan bahan harus terletak untuk mengizinkan urutan terbaik dan untuk menghilangkan atau mengurangi terbliks, pencarian, dan pilih. Ketiga, prinsip untuk desain alat dan peralatan. Contoh, semua tuas, gagang, roda, dan perangkat kontrol lainnya harus mudah diakses oleh operator dan dirancang untuk memberikan keuntungan mekanik terbaik serta untuk memanfaatkan kelompok lapangan yang tersedia. Dalam mengembangkan metode kerja yang efisien gerak, analis mencoba untuk 1. Hilangkan gerakan yang tidak perlu. 2. Kombinasikan kegiatan. 3. Mengurangi kelelahan. 4. Meningkatkan pengaturan tempat kerja. 5. Meningkatkan desain alat dan peralatan. Terbliks adalah gerakan elemental dasar. Istilah terbliks adalah Dilbert yang dieja terbalik. Pendekatannya adalah untuk memecah pekerjaan ke dalam elemen dasar dan perbaikan dasar pada analisis elemen dasar ini dengan menghilangkan, menggabungkan, atau mengatur ulang mereka. Analis studi gerak sering menggunakan grafik sebagai alat untuk menganalisis dan merekam studi gerak. Selain itu, para analisis dapat menggunakan bagan simo untuk mempelajari gerakan simultan dari tangan. Gerak ini sangat berharga dalam mempelajari operasi seperti entry data, menjahit, prosedur bedah dan gigi, serta operasi perakitan tertentu. Dan ini contoh dari bagan simo. Desain pekerjaan menentukan isi pekerjaan dan analisis metode menentukan bagaimana pekerjaan dilakukan. Pengukuran kerja berkaitan dengan penentuan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Waktu kerja adalah masukan penting untuk perencanaan kapasitas, perencanaan tenaga kerja, memperkirakan biaya tenaga kerja, penjadwalan, penganggaran, dan sistem intensif perancangan. Standar waktu mencerminkan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bekerja di bawah kondisi yang sangat khas. Standar mencakup waktu untuk aktivitas yang diharapkan ditambah tunjangan untuk penundaan yang mungkin terjadi. Waktu standar adalah jumlah waktu yang harus dilakukan pekerja yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas tertentu, bekerja pada tingkat yang berkelanjutan, menggunakan metode, peralatan, input bahan mentah, dan pengaturan tempat kerja yang diberikan. Adapun metode pengukuran kerja yang paling umum digunakan. 1. Studi waktu stopwatch digunakan untuk mengembangkan standar waktu berdasarkan pengamatan dari satu pekerjaan yang diambil selama beberapa siklus, yang kemudian diterapkan untuk pekerjaan semua orang lain dalam organisasi yang melakukan tugas yang sama. Langkah dasar dalam studi waktu adalah sebagian berikut. 1. Menentukan tugas yang harus dipelajari dan menginformasikan pekerja yang akan dipelajari. 2. Tentukan jumlah siklus untuk mengamati. 3. Waktu pekerjaan dan menilai kinerja pekerja. 4. Hitung waktu standar. Jumlah siklus yang harus time adalah fungsi dari 3 hal. 1. Variabilitas kali diamati. 2. Akurasi yang diinginkan. Dan 3. Tingkat kepercayaan yang diinginkan untuk perkiraan waktu kerja. Contoh, tujuan dari studi waktu mungkin untuk mencapai perkiraan yang ada dalam 10% dari mean sebenarnya. Ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. N sama dengan ZS per A X bar pangkat 2, di mana Z adalah jumlah deviasi standar normal yang diperlukan untuk kepercayaan yang diinginkan. S sama dengan contoh deviasi standar, A sama dengan presentasi akurasi yang diinginkan, X sama dengan contoh berarti. Nilai khas Z yang digunakan dalam perhitungan ini, kepercayaan yang diinginkan dalam persen dikalikan dengan nilai Z. Sebuah formula alternatif yang digunakan ketika akurasi yang diinginkan, E, dinyatakan sebagai jumlah, misalnya dalam 1 menit dari mean sebenarnya, bukan presentase. N sama dengan ZS per E pangkat 2. Di mana E maksimum yang dapat diterima jumlah kesalahan waktu. Untuk membuat perkiraan awal ukuran sampel adalah
khas untuk mengambil sejumlah kecil pengamatan, yaitu 10-20, dan menghitung nilai X dan S untuk digunakan dalam rumus untuk N. Menjelang akhir studi, analis mungkin ingin menghitung ulang N menggunakan perkiraan revisi X dan S berdasarkan peningkatan data yang tersedia. Contoh, seorang analis studi waktu ingin memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sebuah studi pendahuluan menghasilkan min 6,4 menit dan simpangan baku 2,1 menit. Kepercayaan yang diinginkan adalah 95%. Berapa banyak pengamatan yang dia perlukan, termasuk yang sudah diambil jika kesalahan maksimum yang A. 10% dari contoh berarti, B. 1,5 menit. Solusi A. S sama dengan 2,1 menit, X sama dengan 6,1 menit, Z sama dengan 1,96, A sama dengan 10%. Maka N sama dengan ZS per AX bar pangkat 2 sama dengan 1,96 dikali 2,1 per 10 dikali 6,4 pangkat 2 sama dengan 41,36 putaran hingga 42 observasi. B. E sama dengan 5 menit, maka N sama dengan ZS per E pangkat 2 sama dengan 1,96 dikali 2,1 per 5 pangkat 2 sama dengan 6,77 putaran hingga 68 observasi. Pengembangan standar waktu melibatkan komputasi 3 kali, yaitu waktu yang diamati, yaitu TO, waktu normal, yaitu NT, dan waktu standar, yaitu ST. Diamati waktu. Waktu yang diamati adalah hanya rata-rata dari rekaman, sehingga OT sama dengan sigma XI per N, di mana OT sama dengan waktu yang diamati, sigma XI sama dengan jumlah waktu yang direkam, N sama dengan jumlah pengamatan. Waktu normal adalah waktu yang diamati disesuaikan untuk kinerja pekerja. Hal ini dihitung dengan mengalihkan waktu yang diamati oleh peringkat kinerja, yaitu NT sama dengan OT dikali PR, di mana NT sama dengan waktu normal, PR sama dengan peningkatan kinerja. Jika peringkat dibuat berdasarkan elemen-elemen berdasarkan waktu normal, diperoleh dengan mengalihkan waktu rata-rata setiap elemen dengan peringkat kinerjanya dan menjumlahkan nilai tersebut. Maka NT sama dengan sigma XJ dikali PRJ, di mana XJ sama dengan waktu rata untuk elemen J, PR sama dengan peringkat kinerja untuk elemen J. Waktu standar. Waktu normal tidak memperhitungkan faktor seperti keterlambatan pribadi. Misalnya, mendapatkan air minum atau pergi ke kamar kecil. Penundaan tidak dapat dihindari. Misalnya, penyesuaian mesin dan perbaikan, berbicara dengan pengawas, menunggu bahan, atau istirahat. Waktu standar untuk pekerjaan adalah waktu normal dikalikan dengan faktor tunjangan untuk penundaan ini. Waktu standar adalah ST sama dengan NT dikali AF, di mana ST sama dengan waktu standar, AF sama dengan faktor penyisihan. Tunjangan dapat didasarkan pada waktu kerja atau waktu bekerja, misalnya hari kerja. Jika tunjangan didasarkan pada waktu pekerjaan, faktor alokasi dihitung dengan menggunakan rumus berikut. AF job sama dengan 1 dikali A, di mana A sama dengan persentase upah berdasarkan waktu kerja. Ini digunakan ketika pekerjaan yang berbeda memiliki tunjangan yang berbeda. Jika tunjangan didasarkan pada persentase dari waktu bekerja, yaitu hari kerja, rumusan yang tepat adalah AFD sama dengan 1/1 dibagi A, di mana A sama dengan persentase upah berdasarkan hari kerja. Ini digunakan ketika pekerjaan yang sama atau serupa dan memiliki faktor upah yang sama. Contoh, menghitung faktor jatuh untuk kedua kasus ini. A. Penyisihan adalah 20% dari waktu kerja. B. Uang saku adalah 20% dari waktu kerja. Solusi A sama dengan 20, AF sama dengan 1 ditambah A
sama dengan 1,20 atau 120%, AF sama dengan 1/1 dikurangi A sama dengan 1/1 dikurangi 20 sama dengan 1,25 atau 125%. 2. Waktu elemental standar. Waktu elemen standar berasal dari data waktu historis studi perusahaan. Di atas tahun, Departemen Studi Waktu dapat mengumpulkan file waktu elemen yang umum banyak pekerjaan. Setelah beberapa saat, banyak waktu elemen dapat dengan mudah diambil dari file, menghilangkan kebutuhan analis untuk melalui studi waktu lengkap untuk mendapatkannya. Prosedur untuk menggunakan waktu elemen standar terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Analisis pekerjaan untuk mengidentifikasi elemen standar. 2. Periksa file untuk elemen yang memiliki waktu historis dan catat. Gunakan studi waktu untuk dapatkan orang lain jika perlu. 3. Ubah waktu file jika perlu. 4. Jumlahkan waktu elemen untuk mendapatkan waktu normal dan faktor dalam tunjangan untuk mendapatkan waktu standar. Keuntungan ubah waktu file. Pertama, nyata ini dari pendekatan ini penghematan potensial dalam biaya dan upaya yang diciptakan karena tidak harus melakukan studi waktu yang lengkap untuk setiap pekerjaan. Keuntungan kedua bahwa ada lebih sedikit gangguan pekerjaan karena analis tidak perlu menghitung waktu pekerja. Keuntungan ketiga, peringkat kinerja tidak harus dilakukan. Mereka umumnya rata-rata dalam waktu file. Kerugian utama dari pendekatan ini adalah bahwa waktu mungkin tidak ada untuk elemen standar yang cukup untuk membuatnya berharga, dan waktu file mungkin bias atau tidak akurat. Metode yang dijelaskan pada bagian berikut adalah variasi dari pendekatan ini, yang membantu menghindari beberapa masalah ini. 3. Standar waktu yang ditentukan. Standar waktu yang ditentukan sebelumnya melibatkan penggunaan data yang dipublikasikan pada waktu elemen standar. Sistem yang umum digunakan adalah metode waktu pengukuran atau MTM yang dikembangkan pada akhir 1940-an oleh Dewan Teknik Metode. Tabel MTM didasarkan pada penelitian ekstensif tentang gerakan elemen dasar dan waktu. Untuk menggunakan pendekatan ini, analis harus membagi pekerjaan menjadi elemen-elemen dasarnya, yaitu mencapai, memindahkan, memutar, melepaskan, mengukur jarak yang terlibat jika ada, menilai tingkatkan kesulitan elemen, dan kemudian merujuk ke tabel data yang sesuai. Ini adalah contoh dari tabel MTM. Diperlukan tingkat keterampilan yang tinggi untuk menghasilkan standar waktu sebelumnya. Analis umumnya mengikuti kursus pelatihan atau pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Di antara keuntungan dari standar waktu penambangan predator adalah sebagian berikut. 1. Mereka didasarkan pada sejumlah besar pekerja dalam kondisi yang terkendali. 2. Analis tidak diharuskan menilai kinerja dalam pengembangan standar. 3. Tidak ada gangguan pada operasi. 4. Standar dapat dibuat bahkan sebelum pekerjaan dilakukan. 4. Sampling kerja adalah teknik untuk memperkirakan proporsi waktu yang dihabiskan seorang pekerja atau mesin pada berbagai kegiatan dan waktu idle. Tidak seperti studi waktu, pengambilan sampel kerja tidak memerlukan penentuan waktu suatu kegiatan, juga tidak melibatkan pengamatan berkelanjutan terhadap aktivitas tersebut. Sebagai gantinya, seorang pengamat membuat panggilan pengamat singkat dari seorang pekerja atau mesin secara acak dan hanya mencatat sifat dari kegiatan tersebut. Misalnya, mesin mungkin sibuk atau menganggur, seorang sekretaris dapat mengetik, mengarsipkan, berbicara di telepon, dan sebagainya. Data yang dihasilkan adalah jumlah dari berapa kali setiap kategori aktivitas atau non-aktivitas diamati. Estimasi pengambilan sampel pekerjaan mencakup beberapa tingkat kesalahan. Oleh karena itu, penting untuk memperlakukan estimasi pengambilan sampel pekerjaan sebagai perkiraan proporsi waktu aktual yang digunakan untuk kegiatan tertentu. Tujuan pengambilan sampel kerja adalah untuk mendapatkan estimasi yang memberikan keyakinan yang ditentukan tidak berbeda dari nilai sebenarnya dengan lebih dari kesalahan yang ditentukan. Sebagai contoh, seorang administrator rumah sakit dapat meminta perkiraan waktu idle X-ray yang akan memberikan kepercayaan 95% berada dalam 4% dari persentase aktual. Oleh karena itu, sampling pekerjaan dirancang untuk menghasilkan nilai
pH yang memperkirakan proporsi sebenarnya. P dalam beberapa kesalahan yang diperbolehkan, E dibagi pH kurang lebih E, jumlah kemungkinan kesalahan maksimum dalam fungsi dari ukuran sampel dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Untuk sampel besar, persentase kesalahan maksimum E dapat dihitung menggunakan rumus berikut. E sama dengan akar Z pH dikali 1 dikurang pH per N, di mana Z sama dengan jumlah standar deviasi yang diperlukan untuk mencapai kepercayaan yang diinginkan, pH proporsi sampel atau jumlah kejadian dibagi dengan ukuran sampel, N sama dengan ukuran sampel. Dalam kebanyakan kasus, manajemen akan menentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan dan jumlah kesalahan yang diperbolehkan. Serta analis akan diminta untuk menentukan ukuran sampel yang cukup untuk mendapatkan hasil ini. Nilai yang sesuai untuk N dapat ditentukan dengan memecahkan N yang menghasilkan. N sama dengan ZE pangkat 2 pH dikali N dikurang pH. Manajer rantai supermarket kecil ingin memperkirakan proporsi waktu yang dihabiskan pegawai toko membuat perubahan harga pada barang dagangan yang sebelumnya ditandai. Manajer menginginkan keyakinan 98% bahwa estimasi yang dihasilkan akan berada dalam 5% dari nilai sebenarnya. Ukuran sampel apa yang harus dia gunakan? E sama dengan 0,5, Z sama dengan 2,33, di HP 303, pH tidak diketahui. Ketika tidak ada estimasi sampel P yang tersedia, estimasi awal ukuran sampel dapat diperoleh dengan mengungkapkan pH sama dengan 50. Setelah 20 atau lebih pengamatan, estimasi pH baru dapat diperoleh dari pengamatan tersebut dan nilai revisi dari N dihitung menggunakan yang baru pH. Akan lebih bijaksana untuk menghitung kembali nilai N pada 2 atau 3 poin selama penelitian untuk mendapatkan indikasi yang lebih baik dari ukuran sampel yang diperlukan. Maka N sama dengan 2,33 per 05 pangkat 2 dikali 50 dikali 1 dikurangi 50 sama dengan 542,89 atau 543 observasi. Misalkan, dalam 20 pengamatan pertama, pegawai toko ditemukan mengubah harga 2 kali, membuat pH sama dengan 2 per 20 sama dengan 10. Estimasi N direvisi pada saat itu adalah N sama dengan 2,33 per 05 pangkat 2 dikali 10 dikali 1 dikurang 10 sama dengan 195,44 atau 196 observasi. Misalkan, pemeriksaan kedua dilakukan setelah total 100 pengamatan dan pH sama dengan 11. Pada titik ini, termasuk 20 pengamatan awal, menghitung ulang N hasil. N sama dengan 2,33 per 05 pangkat 2 dikali 11 dikali 89 sama dengan 212,60 atau 213 observasi. Tabel angka acak. Tabel yang berisi urutan nomor yang tidak dipesan digunakan untuk menentukan jadwal observasi acak. Menggunakan tabel ini memungkinkan analis untuk memasukkan keacakan ke dalam jadwal pengamatan. Angka yang diperoleh dari tabel dapat digunakan untuk mengidentifikasi waktu pengamatan. Dan inilah contoh tabel angka acak.